semuanya, kembali lagi di Suara Cece. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Cece akan bersuara tentang sinopsis drama Recall. Mengisahkan tentang seorang wanita yang tiba-tiba bangun dari tempat tidurnya tanpa mengingat apa-apa akibat dari kecelakaan yang menimpanya. Beruntungnya dia tidak sendiri karena ia ditemani oleh lelaki yang setia merawatnya. Dan untuk cerita lengkapnya, langsung aja yuk menuju alur ceritanya. Diawali saat Sujin yang mendapatkan perawatan di rumah sakit karena mengalami kecelakaan. Dengan telaten dia dirawat oleh Jihun, yaitu suaminya. Jihun yang telaten juga merapikan kediamannya sebelum akhirnya dia menjemput Sujin untuk pulang. Sampai di parkiran apartemennya, Jihun meminta agar Sujin menunggu di mobil karena dia akan menyimpan beberapa barang terlebih dahulu. Namun, Sujin yang sudah tidak sabar untuk pulang malah pergi menuju kediamannya. Saat dalam lift tiba-tiba mati, segera Sujin meminta tolong. Jihun menemukan Sujin pingsan di dalam lift. Segera dia pun membawa ke kediamannya. Sujin yang sudah sadar melihat sekeliling terlihat kue di atas meja. Jihun berkata bahwa kue itu adalah untuk menyambut kepulangan Sujin. Dia lalu melihat lukisan danau Vermilion berwarna orange kemerahan, mengingatnya akan keinginannya untuk pergi ke Kanada. Esok harinya, Jihun tengah melakukan sesi interview. Sementara Sujin mencari udara segar. Dia pun bertemu dengan seorang anak perempuan di lift. Lalu membenarkan tas anak itu karena terbuka. Namun dia melihat bayangan dalam ingatannya bahwa gadis itu akan tertabrak sebuah truk. Melihat gelagat aneh dari Sujin, segera anak itu berlari. Sujin pun mengikuti anak itu. Terlihat olehnya anak perempuan itu hampir tertabrak, namun berhasil diselamatkan olehnya. Karena Jihun juga dengan sigap datang menyelamatkan Sujin. Sampai di kediamannya, Sujin yang terluka diobati oleh Jihun. Melihat Jihun yang juga terluka, segera Sujin mengobatinya. Saat Jihun bertanya kenapa Sujin mencoba menyelamatkan anak perempuan tadi, tiba-tiba Sujin sakit kepala. Segera Jihun memberinya obat. Mengetahui Sujin yang sudah tertidur lelap, Jihun pun diam-diam pergi, keluar membawa koper ke dalam sebuah konstruksi gedung kosong. Esok harinya pemilik gedung kosong tersebut melaporkan kepada para polisi karena kehilangan pipa tembaga. Dia sulit mencari tahu pelaku karena CCTV terputus saat malam kejadian. Sujin berada di taman melihat anak perempuan yang masuk ke apartemennya menuju lift. Dia pun mengejarnya dan memeriksa tangan anak itu sambil bertanya tentang kondisi anak tersebut pasca kejadian kemarin. Anak perempuan itu tidak menjawab apapun. Dia malah segera berlari. Namun lagi-lagi dia melihat bayangan di mana terjadi ledakan saat anak itu masuk ke dalam rumahnya. Sujin lalu memberitahu Jihun karena harus melakukan sesuatu. Namun saat dia hendak ke rumah anak perempuan itu, benar saja kediaman anak itu meledak. Segera Jihun membawanya ke dokter. Dokter pun mendiagnosa bahwa ini adalah halusinasi akibat kerusakan korteks serebral karena cedera otak yang dialami oleh Sujin. Makanya seolah bisa melihat masa depan. Sujin yang tidak terima didiagnosa dokter langsung mengoceh. Namun diberhentikan oleh Jihun. Dokter lebih lanjut menjelaskan bahwa jika pernah melihat sebelumnya suatu kejadian, bisa jadi itu adalah deja vu. Tak lain seperti sebuah hayalan. Sujin yang masih tidak terima pernyataan dari dokter, segera dia pun pergi berlalu. Dikejar oleh Jihun, Sujin merasa senang karena melihat anak yang terluka akibat ledakan bisa selamat. Jihun meminta kepada Sujin, meskipun mungkin benar apa yang dikatakan oleh Sujin, tapi harus ingat bahwa itu bukan urusannya. Sujin lalu mencoba mencari anak perempuan itu kembali, karena dia yakin baru saja dia melihatnya. Jihun lalu meneriakinya agar menghentikan semuanya, karena Sujin sedang tidak baik-baik saja. Sujin merasa kecewa akan sikap dari Jihun. Dia pun bergegas untuk pergi.
Mereka yang tiba di pantai tiba-tiba Sujin ingin berenang. Dikejarlah oleh Ji-hoon. Alih-alih berenang, mereka pun berjalan ke tengah laut. Menyadari dirinya tidak bisa berenang, Ji-hoon menenangkannya dan mencoba mengajarinya. Ji-hoon meyakinkan akan selalu ada di sisi Sujin apapun yang terjadi. Terbangun dalam mimpi buruk seperti dia terjatuh dari gedung, Sujin mendapatkan pesan dari Ji-hoon agar memanaskan makanan yang telah ia sediakan. Tiba-tiba datang polisi ke kediamannya memperlihatkan memar yang dialami Sujin. Beberapa kemungkinan sebelum dia mengalami kecelakaan atau terjatuh. Polisi lalu bertanya apakah Sujin sering mengalami KDRT. Sujin akan melaporkan ke polisi apabila dia mengalaminya. Saat polisi meminta tanda tangan dari Sujin untuk formalitas pemeriksaan laporan, Sujin melihat tanggal ulang tahun Ji-hoon yang tak lain adalah besok. Polisi pun pamit pergi, namun saat melewati foto pernikahan Sujin, salah satu polisi bertanya, kenapa posisi pengantin terbalik? Tapi segera temannya mengajak pergi. Sujin lalu menghubungi Ji-hoon menanyakan apa yang Ji-hoon suka karena dia tidak mengetahui apa-apa tentang Ji-hoon. Sementara Ji-hoon mengetahui segala hal tentang dirinya. Saat Sujin berada di dalam lift, tiba-tiba ada seorang gadis yang menjatuhkan kertas yang dibawanya. Sujin memberikan kertas tersebut ke gadis itu. Saat gadis itu mengambil kertasnya, Sujin melihat bayangan di mana gadis itu dipukuli oleh seorang laki-laki. Membuat Sujin mengikutinya dan melarangnya masuk ke kediaman gadis itu. Karena dia akan menimpa sesuatu hal yang buruk oleh seseorang yang punya bekas luka di dagunya. Segera gadis itu masuk karena pintu sudah dibukakan oleh ayahnya. Gadis itu lalu pergi kembali dan diikuti oleh Sujin. Namun Sujin kehilangan jejak gadis itu. Sujin lalu bertemu dengan orang yang mengenalinya, yaitu bosnya, dan membawanya ke tempat kerjanya dahulu. Bosnya menunjukkan barang-barang milik Sujin dan akan segera mengantarkan barang tersebut ke kediaman Sujin lewat pos. Lalu Sujin pun melihat-lihat kartu nama di meja kerjanya dulu, di mana ada kartu nama Ji-hoon. Suaminya tertulis CEO Samjung. Sujin pergi ke lokasi kantor sesuai kartu nama Ji-hoon. Terlihat kantor sudah tidak beroperasi. Security memberikan informasi bahwa kantor Samjung sudah bangkrut dan ditutup lebih dari 6 bulan lalu. Ji-hoon yang berada di kediamannya menghubungi Sujin dan tidak mengangkat telepon darinya. Malam pun tiba. Ji-hoon menunggu Sujin dalam gelap, menanyakan kenapa tidak mengangkat telepon darinya. Sujin langsung to the point. Dia pergi ke kantor Ji-hoon dan tahu bahwa dia sudah bangkrut. Bertanya lebih lanjut bagaimana cara mengetahui lokasi kantor lamanya. Sujin pun menjawab jujur. Dia menemukan kartu nama dari sekolah seni tempat kerjanya dulu. Sujin yang kecewa karena Ji-hoon tidak memberitahu kondisi sebenarnya. Namun Ji-hoon memberitahu bahwa dia berniat akan memberitahu Sujin setelah kondisi Sujin pulih. Saat tertidur mereka tidur terpisah. Mengetahui Sujin yang terbangun dan terlihat oleh Ji-hoon, Sujin sedang menatap lukisan danau Vermilion. Polisi yang memeriksa CCTV mendapatkan mobil yang keluar dari konstruksi gedung tua yang telah diselidiki. Saat di zoom, terlihat muka supir kendaraan percis seperti foto pernikahan kediaman Sujin, yang tak lain adalah suaminya, yaitu Ji-hoon. Ji-hoon yang berada di sebuah rumah memeriksa sesuatu, dia pun menemukan paspor Sujin dalam sebuah laci. Sementara Sujin mendapatkan barang-barang miliknya dari bosnya. Dia memeriksa barang-barang tersebut. Ditemukan foto-foto mesra dirinya bersama lelaki lain dalam sebuah buku. Ji-hoon yang sudah berada dalam mobil melihat sadapan handphonenya. Terlihat Sujin berada di apartemen. Segera dia pun menuju kediamannya. Sujin pun memasuki lift melihat sosok bapak gadis yang membuatnya ketakutan. Sujin meminta kepada bapak itu agar jangan menyentuh gadis itu. Jika tidak, dia akan melaporkannya. Bapak itu yang temperamen segera menggenggam kuat leher Sujin. Hampir kehilangan nafas. Sujin sekilas melihat bayangan bapak ini dipukul kencang dan ada sosok lelaki yang membawa koper. Berhasil melawan dan keluar dari lift, Sujin ditolong langsung oleh Ji-hoon. Para polisi yang menemukan pemilik gedung yang bercerita jika Ji-hoon CEO Samjung adalah arsitek yang bertanggung jawab atas gedung ini. Namun dia bangkrut, bersembunyi dari rentenir, dan tidak ada orang yang mengetahui keberadaannya. Sujin yang sudah berada di kediamannya sangat ketakutan, ditenangkan oleh Ji-hoon dan memberinya obat kembali. Sujin pun terbangun dalam tidurnya, masih dalam kondisi pusing, tidak melihat Ji-hoon. Segera dia pun mencarinya. Dan Sujin menuju ke kediaman gadis itu. Terdengar olehnya suara meminta tolong. Saat pintu dibuka,
Segera dia berlari bersembunyi. Terlihat olehnya seorang pria membawa koper dan menjatuhkan kalung. Sementara Jihun pergi dengan mobilnya dan security memberikan barang yang tertinggal oleh istrinya di dalam lift. Jihun lalu membuka barang tersebut dan melihat foto mesra Sujin dengan lelaki lain membuatnya liur. Esok hari seolah tidak terjadi apa-apa, Jihun menyiapkan sarapan untuk Sujin. Sujin menghampiri Jihun dan menanyakan keberadaan Jihun tadi malam. Jihun pun beralasan dia hanya pergi sebentar saat Sujin tertidur, lalu mengajaknya untuk sarapan. Saat Jihun pergi, Sujin langsung menemui bosnya dan menanyakan karakter suaminya yang diketahui oleh bosnya. Bosnya langsung memeriksa tubuh Sujin dan bertanya apa dia mau memukul Sujin lagi. Sujin hanya berekspresi bengong. Bosnya pun lanjut menceritakan apakah Sujin tidak ingat saat Sujin akan berhenti sekitar sebulan. Sujin mengatakan bahwa akan bercerai karena suaminya berubah. Dan sejak itu Sujin mengkonsumsi obat depresi. Sujin lalu bertanya apakah bosnya mengetahui dia bermain belakang dengan pria lain. Bosnya pun tidak mengetahui dan dia pun hanya menjawab jika suami Sujin yang berpikir begitu. Sujin lalu menemui security dan menanyakan barangnya yang tertinggal. Security santai menjawab bahwa barang tersebut telah dia berikan kepada suaminya tadi malam lewat jam 2 pagi. Namun suami Sujin membawa koper besar saat itu seperti yang akan melakukan perjalanan lama. Sujin pun lalu bergegas memeriksa barang-barang di kediamannya. Dan melihat dari jaket Jihun, kalung yang amat mirip dengan kalung yang dijatuhkan pria tadi malam. Jihun yang meminta mereschedule penerbangan menuju Kanada agar jadwal penerbangan dipercepat. Dia pun memeriksa GPS Sujin yang menuju kantor polisi. Segera dia bergegas pergi. Benar saja, Sujin melaporkan bahwa Jihun menyelinap mengeluarkan koper besar dari unit 706, di mana itu adalah kediaman gadis yang pernah dia temui. Sujin mencurigai ayah dari gadis penghuni unit 706 pasti ada di dalam koper itu, karena terlihat olehnya koper seperti berat. Dan sebelumnya dia mendengar suara jeritan, juga mendengar mereka berkelahi sampai akhirnya Jihun keluar dari unit tersebut. Saat Sujin akan memberikan kalung sebagai barang bukti, Jihun pun tiba-tiba datang dan menyatakan bahwa Sujin mengada-ngada. Seolah apa yang ia ketahui benar adanya. Jihun lalu mengajaknya pergi. Namun polisi mencegatnya dengan bertanya kenapa Jihun bisa tahu Sujin ada di kantor polisi. Beralasan semenjak kecelakaan, Jihun sangat mengkhawatirkan kondisi istrinya. Sehingga dia melakukan pelacakan terhadap Sujin. Polisi yang tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi memberitahu Jihun bahwa Sujin melihat mayat. Dan sebagai polisi maka harus memeriksa laporan tersebut. Jihun lalu mengajak polisi untuk pergi bersamanya. Memeriksa agar memperjelas semuanya. Mereka lalu tiba di unit 706 dan terlihat ruangan kosong. Diketahui oleh polisi bahwa unit ini tidak pernah dijual. Dan ada banyak unit yang belum terjual di gedung ini. Hal itu membuat Sujin bingung, lalu dia pun pergi. Polisi pun bertanya kepada Jihun kenapa dia pergi ke lokasi konstruksi gedung terbengkalai tanggal 13. Namun Jihun tidak menjawab dan langsung mengejar Sujin. Di kediamannya, Jihun memberitahu Sujin bahwa keberangkatan mereka ke Kanada adalah 2 hari lagi. Jihun yakin setelah berada di Kanada, semua akan lebih baik. Sujin tidak merespon apa-apa, dia hanya berbaring dan dia pun tidak meminum obat yang diberikan oleh Jihun. Masih penasaran dengan apa yang terjadi, dia pun pergi saat di dalam lift. Dia melihat sosok lelaki yang sedang bertelepon, sekilas dalam ingatannya lelaki itu akan dirundung dan ketakutan. Sujin lalu mengikuti lelaki itu. Terlihat dari jauh memang benar lelaki itu sedang dirundung oleh temannya. Diminta segera mengembalikan uang. Jika tidak, maka malam ini lelaki itu harus melakukan sesuatu sesuai perintahnya. Setelah sang perundung pergi, lelaki itu melihat Sujin yang memperhatikannya dari kejauhan. Dia lalu mengajak ke kediamannya. Lelaki itu lalu mencari cap ID dan Sujin pun menunjukkannya. Lelaki itu meminta Sujin menemuinya di suatu tempat jam 8 malam. Sujin yang melihat bayangan jika lelaki ini akan terbunuh, maka dia memperingatkan agar dia jangan pergi, karena dia akan terbunuh. Namun lelaki ini tidak menghiraukan, karena beranggapan Sujin hanya menakut-nakuti.
Sujin yang pusing dengan isi kepalanya segera memeriksa isi laci dan terlihat di dinding foto pernikahannya dengan lelaki lain, membuat dirinya amat kalut. Saat sampai di kediamannya, dia melihat foto pernikahannya bersama Jihun. Seketika wajah Jihun hadir dalam ingatannya. Sujin lalu pergi ke kantor Jihun yang telah ditutup. Dia pun memotret alamat proyek konstruksi. Dan sampai di proyek konstruksi yang mangkrak, terlihat mobil Jihun sudah terparkir. Seketika dia melihat dirinya terjatuh dari gedung. Sujin lalu menghubungi polisi memberitahu bahwa seseorang akan dibunuh dan dia pun menginformasikan lokasinya. Polisi yang kedatangan pemilik konstruksi gedung tua mendapatkan informasi bahwa dia melihat mobil Jihun. Namun, orang yang mengemudikannya, dia sama sekali tidak mengenalinya. Saat disodorkan foto CCTV, dia membenarkan bahwa itulah orangnya. Malam yang cakuem, Sujin masuk ke dalam gedung menaiki satu persatu anak tangga. Terlihat olehnya lelaki yang dia temui tadi sudah tak bernyawa. Jihun mengetahui keberadaan Sujin, segera dia mengejarnya. Sujin lalu sembunyi. Dia pun menemukan senjata tajam. Sujin yang ditemukan oleh Jihun mempertanyakan siapa Jihun sebenarnya. Sujin mengetahui bahwa lelaki yang dibunuh adalah Jihun. Sujin pun mempertanyakan lagi kenapa membunuh Jihun. Jihun hanya menyatakan bahwa dia melakukan semua ini demi Sujin. Tiba-tiba polisi datang. Sujin pun mengajak polisi ke tempat dia melihat mayat lelaki yang sudah dibunuh oleh Jihun. Namun, lagi dan lagi tidak ada mayat yang dimaksud. Polisi mengasumsikan Sujin berbohong lagi. Sujin yang sangat yakin bahwa dia melihat semuanya, segera membuka koper yang hanya ada alat-alat konstruksi yang ada dalam koper tersebut. Jihun pun lalu meminta Sujin agar jangan berhalusinasi dan memintanya untuk menghentikan semuanya. Sujin lalu mengambil palu dan memukul-mukul tembok dengan palu tersebut. Jihun dan para polisi menghentikannya. Jihun pun segera mengajak Sujin pergi, namun polisi malah menangkap Jihun karena polisi sudah tahu fakta sebenarnya bahwa dia adalah Sunwoo. Polisi juga memukul kembali tembok dengan palu yang menemukan jam tangan yang telah melingkar di tangan seseorang, membuat mereka semua kaget. Sujin mengetahui bahwa jam tersebut adalah milik lelaki dalam foto pengantin bersamanya. Dia adalah Jihun yang sebenarnya. Sunwoo dibawa ke kantor polisi dan Sujin yang masih shock diamankan oleh polisi. Saat Sujin hendak menemui Sunwoo, tiba-tiba langkahnya harus terhenti karena Sujin melihat sosok lelaki yang menatapnya dari kejauhan. Dilihat oleh Sujin, Sunwoo yang sedang diinterogasi oleh polisi mengakui semua perbuatan bejatnya. Telah meniadakan Jihun yang tak lain suami Sujin dan berniat meniadakan Sujin karena mengincar asuransi jiwanya. Polisi memberitahu Sujin bahwa rumah asli Sujin berada di Seoul. Mungkin Sujin bisa pergi ke rumahnya untuk mengingat sesuatu. Polisi pun juga memberitahu Sujin bahwa Sunwoo adalah kakak angkat dari Sujin. Sujin lalu diizinkan untuk bertemu langsung dengan Sunwoo. Dia amat tidak menyangka semua ucapan Sunwoo itu bohong. Sunwoo pun menyatakan bahwa meskipun dia hanya diadopsi, tapi dia adalah saudara satu-satunya yang dimiliki oleh Sujin. Sujin lalu pergi ke apartemen, menghampiri anak perempuan dan menanyakan kondisinya. Anak itu tidak menjawab apapun, dan ada sosok anak lelaki yang memanggil anak perempuan itu dengan nama Sujin. Sujin pun bertanya kepada anak perempuan itu mengenai nama yang sama persis dengannya. Anak perempuan itu lantas menjawab bahwa dia adalah Choi Sujin. Namun anak lelaki menjawab bahwa sekarang namanya adalah Kim Sujin, adik perempuan dari Kim Sunwoo. Mendengar hal itu, Sujin pun terdiam. Setelah dilihat kembali tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Polisi pun mendalami kasus ini. Diketahui bahwa ayah dari Sunwoo dan Sujin yaitu Taejun telah lama menghilang. Polisi mempertanyakan hal itu kepada Sunwoo. Sementara Sujin mengetuk unit 706 dan yang membukakan pintu adalah gadis yang bernama Tae Sujin. Dia pun masuk ke dalam kediaman dan melihat kalender yang terpampang adalah tahun 2003. Lanjut dia pun berjalan menuju kamar. Terlihat gadis itu membuat liontin. Dan tiba-tiba terlihat dalam kacamata Sujin, Sunwoo menolongnya saat ayahnya berperilaku
bejat kepada Sujin. Sunwoo meminta agar Sujin pergi ke rumah Ji-hoon untuk mengamankan diri. Lebih lanjut, Sunwoo meminta Sujin agar menganggap tidak pernah datang ke rumah hari ini. Dan jika polisi nanti bertanya, Sujin harus mengatakan bahwa dia tidak tahu. Sujin yang menyaksikan kejadian itu ingin sekali menggapai Sunwoo. Lanjut, Sujin melakukan perjalanannya ke kediaman Ji-hoon. Saat menatap foto pernikahannya, tiba-tiba datang suaminya, yaitu Ji-hoon yang ternyata masih hidup. Sujin segera menghubungi polisi menginformasikan hal tersebut. Polisi lalu mendapatkan informasi dari forensik bahwa di konstruksi gedung tua itu adalah bukan tubuh Ji-hoon. Segera polisi pun bergegas. Sunwoo yang mendengar itu sangat cemas. Saat ada kesempatan, langsung dia pun kabur. Di kediamannya, Ji-hoon menyesali Sujin tidak ingat semua tentangnya. Teringat oleh Ji-hoon saat itu diketahui polis asuransi milik Sujin oleh rentenir yang menagihnya. Rentenir itu pun meminta Ji-hoon untuk mencairkan asuransi tersebut sambil mengambil jam tangan milik Ji-hoon. Lalu rentenir itu meneguk minuman yang seketika dia pun keracunan. Diamankanlah jasadnya oleh Ji-hoon dengan mengecornya. Sujin yang melihat perilaku Ji-hoon saat itu dibuat syok. Sujin yang menghindari Ji-hoon lalu terjatuh dan terlihat oleh Ji-hoon buku panduan imigrasi Kanada dari tas Sujin. Dia pun berpikir bahwa Sujin ingin bercerai dengannya dan pergi bersama Sunwoo. Membuat Ji-hoon marah, membara, membabi buta. Sujin yang berhasil menyelamatkan diri namun harus melukai Ji-hoon merasa stres. Akhirnya Sunwoo yang tiba di lokasi menenangkan Sujin dan membereskan semuanya. Melihat cara heroik Sunwoo membereskan kekacauannya, Sujin nekat menjatuhkan diri dari gedung tanpa beban. Saat itu Ji-hoon yang berhasil menyelamatkan diri melihat Sunwoo menyelamatkan Sujin. Sampai detik ini Ji-hoon yang masih murka lalu menaburkan cairan bensin dan membakarnya, lalu dia pun pergi. Dia bertemu dengan Sunwoo di tangga yang semakin murka melihat Sunwoo mengkhawatirkan Sujin, dia pun menusukkan senjata tajamnya. Walau terluka, Sunwoo tetap melanjutkan mencari Sujin. Sementara itu Ji-hoon yang pergi menuju keluar apartemen lewat tangga. Dia berpapasan dengan polisi yang mencurigainya dan menyuruhnya untuk berhenti. Segera Ji-hoon pun berperilaku heroik. Polisi pun berhasil mengamankan Ji-hoon. Sunwoo yang menemukan Sujin yang sudah dikelilingi api segera membawa Sujin keluar. Namun kobaran api menghambatnya untuk keluar. Sujin melihat luka yang menimpa Sunwoo meminta maaf atas semuanya. Sujin pun sudah mengingat semuanya. Sunwoo meminta agar Sujin pergi ke Kanada sesuai impiannya. Dan api yang sudah mengepungnya meledakkan kediamannya. Sujin yang mendapatkan perawatan di rumah sakit mendapatkan informasi dari polisi bahwa Sunwoo mengorbankan dirinya untuk melindungi dan menyelamatkan Sujin. Polisi lalu memberikan flash disk dari kedutaan Kanada berisi cuplikan Sunwoo memberikan alasan mengapa dia harus pergi ke Kanada. Yang tak lain karena Sujin adik sematawayang yang dia sayangi, berharap memiliki kehidupan yang baru. Sujin pun tak kuasa melihat cuplikan tersebut, dan ekspresi Sujin tersebut menjadi akhir dari drama Recall. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak suara Cece dari awal sampai drama ini berakhir. Dan jangan lupa subscribe. Sekarang Cece pamit dulu. Bye!